Hi everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Episode kita kali ini adalah special Jakarta Dessert Week 2020 yang akan berlangsung di Tokopedia. Jadi buat kalian yang sweet tooth dan mau makan dessert amazing yang temanya adalah magical, please check out social media Jakarta Dessert Week atau langsung ke Tokopedia boleh. Dan selain itu juga ada celebrity chef dan chef yang akan demo amazing pastry products buat kalian semua di Tokopedia Play. So make sure you guys check them out as well. Without further ado, episode kita kali ini kita akan ngobrol bareng chef ownernya Faji Bro. Sebenarnya bukan chef, dia adalah pengusaha. Dan buat kalian yang udah sering request, yang bukan chef tapi punya usaha sukses, kayak gimana backgroundnya ceritanya, this episode is for you guys. So please welcome Rayendra Abiyasa dari Faji Bro. Enjoy the show. Hi guys, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in. And kita hari ini udah sama Rayendra Abiyasa. Dia adalah ownernya Faji Bro. Bisa cek di sosial medianya. Ini brownies hits dan dia masih muda padahal tapi udah sukses banget. Udah punya beberapa outlet dan berbuka outlet baru. Dan kita juga ini lagi program Jakarta Dessert Week Special. Jadi lu akan jualan di Jakarta Dessert Week ya? Yap, betul sekali. Tadi gue udah nyobain ini produknya Galaxy apa? Galaxy Magica Brownies. Valhona Galaxy Magica Brownie. Oke, itu nama produknya. Enak banget, ada cream cheese dan coklat. Gua yang biasanya gak suka manis, tapi ya ini enak. Dan gak bohong, itu lihat udah digigit. Nah itu gigitan gua. So bro, yes. What makes a good brownies for you? Buat gue brownies yang enak itu yang gak terlalu cakey, terlalu tepung gitu. Itu gue gak suka. Terus yang banyak coklatnya, pasti kan brownies kalau coklatnya dikit ya gak brownies gitu menurut gue. Sama yang kedua teksturnya sih yang fudgy gooey gitu. Yang iya biasanya kan kalau misalnya di Indo biasanya brownies tuh kering-kering yang lebih hard, yang lebih cakey yang lu bilang kan? Yes, gue juga pertama kali makan brownies yang dari Bandung gitu dulu dibawain orang tua ya pasti kayak gitu lah. Yang kayak gitu dan emang dulu juga gue suka sampai akhirnya yang gue makan pas gue ke Europe gue jalan-jalan nemu toko namanya Preamonger ya. Gue agak susah lah nyebutnya apa. Preamong itu di mana? Sorry. Itu agak cukup banyak sih. Dia semacam mungkin bisa gue bilang semacam 7-Eleven-nya di sana kali ya. Karena dia produknya tuh ada bakery-nya juga buat sarapan gitu-gitu. Nah terus dia tuh jualan brownies itu stick gitu. Nah browniesnya itu tuh kecil. Pas gue makan tuh enak banget. Kayak masih ada crunchy coklatnya. Lalu teksturnya fudgy. Walaupun gak se-fudgy gue ya. Maksudnya dia lebih firm sedikit lah. Iya. Terus rasanya tuh enak banget gitu loh. Hingga akhirnya ya udah mencobalah gue. Coba-coba buat gitu. Nah terus lu pengalaman tadi kita udah sempat ngobrol bentar dan for your information guys, dia ini bukan seorang chef atau pastry chef atau ahli kitchen food consultant apa, tapi lu itu backgroundnya bisnis. Yes, backgroundnya bisnis. Iya, terus kenapa coba ceritain gimana lu bisa beralih malah jualan fudgy brownies nih? Oke. Jadi sebenarnya dulu gue waktu awal-awal kuliah itu kan gue kuliah bisnis ya. Emang gue udah punya mimpi, pengen punya F&B bisnis. Cuma gue bener-bener gak punya skill masak. Kenapa sih banyak banget yang mimpi punya F&B bisnis? Gue jujur gak tahu, karena mungkin dulu gue mikirnya ya lu punya makanan enak gitu kan. Kalau makanan lo enak, lu ngeliat orang lain suka makanan lu senang. Terus juga dari makanan itu menurut gue bisa membuat hari seseorang tuh jadi bagus gitu. Moodnya jadi bagus untuk throughout the day gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak gue pengen punya bisnis makanan deh gitu. Cuman ya kembali dulu gue gak punya skill apapun dalam hal masak. Jadi ya gue mikir cuma wacana doang gitu. Hingga akhirnya yang ini gue diet lah dulu, nge-gym, diet segala macam. Nah cara untuk gue ngehilangin lapar di tengah malam ini agak freak sih menurut gue. Jadi caranya gue itu adalah dengan nontonin video-video di YouTube. Nah gue kayak... Kalau gue kebalikannya sih, nonton video malahan malam-malam makan habis itu turun. Nah gue nontonin video makan kayak somehow gue ngeliatin cara orang makan, cara orang bikin makanan tuh malah bikin gue kenyang gitu loh. Nah habis itu ya udah gue mulai nontonin dari Tasty, lalu ada BuzzFeed Worth It yang gitu-gitu, nge-review makanan. Dulu tuh awal gue pengen banget bikin pizza karena acara banyak bahas pizza gitu. Terus pizza show gitu. Iya, pizza show gitu. Wah, bikin pizza seru. Cuma ovennya tuh kalau ovennya pakai wood gitu loh. Wah, itu kan gue nggak ngerti lah gimana kira. Dan very skillnya khusus sih bikin pizza khusus. gitu loh. Ya, skillnya khusus banget gitu loh. Sedangkan gue tuh
Jadi ada kaitannya juga sama Faji Bro. Ketika gue awal ngirim ke temen gue tuh gak ada yang percaya kalau gue yang bikin. Gitu lah, gak ada yang Oh jadi percaya. emang sebelum ini lu bukan orang yang demen masak juga Gak gitu? demen masak. Jadi gue mulai masak itu sejak gue diet. Karena setiap makanannya gue gue makan tuh mesti gue prep dulu. Gue Oh masak iya, sendiri yang gitu. lebih sehat lah. Iya yang lebih sehat kan. Karena kau beli mahal gitu. Nah terus kenapa decide buat bagi-bagi ke temen lu itu brownies? Nah jadi gini, gue awal bikin brownies itu pakai oven rumahan yang tadi gue bilang itu beli oven 500 ribuan lah. Terus abis itu coba bikin, belanja bahan-bahan toko kue segala macam, coba bikin segala macam. Akhirnya karena rumah gue tuh tempat nongkrong teman-teman gue, akhirnya teman-teman gue suruh cobain dulu nih yang di rumah. Pada sukalah mereka. Terus ya udah gue nggak ada pikiran sama sekali sih untuk ngebisnisin itu sebenarnya. Lalu hingga akhirnya gue coba ngepost di IG Stories tuh, waktu dulu gue masih aktif di IG lah. Kayak gue ngepost di IG Stories. Buka PO brownies. Bukan buka PO, ada yang mau nggak dikirimin brownies ini. Jadi kasarnya dulu tuh gue beberapa temen ada yang bahkan ongkirnya gitu gue yang ngasih. Karena gue niatnya emang ngasih gitu loh. Jadi lumayan boncos juga sih dari awal gitu lah. Not a good business model. Iya, tapi ya. Jadi gue ngirimin ke teman gue segala macem. Itu benar-benar gue gak ada ekspektasi ya buat mereka ngepost di stories atau or anything lah. Tiba-tiba pas gue kirimin, mereka mulai ngepost tuh di Instagram stories mereka. Kayak enak banget gini gitu kan. Ya tadi gue bilang juga ada yang bilang, gak mungkin nih Bi lo yang buat gini lah. Karena emang gue nilai kesenian gue tuh gak ada sama sekali. Kasarnya gue tahu seni yang bagus, cuma gue gak bisa ngebuat dengan tangan gue tuh gue gak bisa gitu lah. Jadi banyak orang gak percaya, terus ya udah gue coba kirim-kirimin. Mungkin yang tadi gue bilang tuh gue ngirim sampai ada mungkin 50 orang gitu loh. 50 orang. Gila dan sih. satu orang pun bisa dapat 2 kali. Karena gue nyampe nanya feedback juga gitu loh. Lalu hingga akhirnya gue ngepost ke teman, ngasih ke teman gue yang influencer gitu. Dia post beberapa stories gitu kan. Jadi karena dia followersnya juga cukup gede, kayak waktu itu 300 ribuan udah. Hingga akhirnya ada yang nanya mau beli. Nah setelah itulah gue baru mulai kayak yaudah deh coba bisnisin aja deh. Tapi dari situ lu berapa tahun nih sampai sekarang dari lu? Gua jujur mulai nge-bake itu kurang lebih sekitar Agustus atau September 2018. Lalu gue bisnisin di November. Bulan November itu mulai bisnis gitu loh. Iya tapi itu funny enough secara gak langsung ya strategi yang lu, ya sebenarnya bukan strategi, you just do it. Tapi itu adalah strategi yang efektif sekarang ya. Iya strategi lu mau sekarang. buka, lu bagi-bagi dulu nih ke teman, ke kenalan lu ya kan. Kalau sekarang hampir semuanya lu Kayak buka gitu. apa begitu. Iya makanya gue jawab pun sekarang ketika temen gue mau buka bisnis. Misalnya nih, anggaplah misalnya Faji Bro buka sekarang ya. Gue gak yakin bisa kayak sekarang sih. Karena pertama yang jalanin bisnis makanan brownies itu udah banyak banget. Yes. Yang kedua yang melakukan strategi yang sama seperti yang gue lakukan dulu tuh banyak banget gitu loh. Jadi hampir semua semua dan gue pun sekarang kalau teman gue nge-review makanan juga beneran enak gak nih? Kayak gitu. Karena kalau zaman dulu kan gak semua orang nge-review makanan kan. Kalau sekarang lu lihat instastory temen lu, siapapun itu pasti ada foto makanan. Wah thank you apa? Iya gitu kan. enak banget. Wah semua makanan dia bilang enak. Gue jadi gak percaya gitu sih. Gitu. Nah terus lu waktu awal with kayak a person who have no particular pastry operational skill. Yes. Gitu, itu gimana challenge-nya? Ya, lu pakai oven rumahan yang 500 ribu. Iya oke. Ya kan kulkas pasti bagi 2 sama. Jadi Faji Bro itu awalnya pakai kulkas oven yang tadi itu kecil. Lalu juga semua bahan baku mulai dari butter segala macam tuh numpang di rumah di kulkas mak gue, nyokap gue. Di kulkas belakang terus hingga akhirnya pada satu titik ya emang udah gak muat lagi gitu loh. Hingga akhirnya gak muat lagi mau gak mau beli kulkas. Jadi emang di awal problemnya itu lebih kayak bahkan kayak alat apa nih harus gue pakai misalnya buat karena emang bener-bener blank gitu lah ya, langsung blank. terjun. Nah ini guys namanya kalau misalnya mau punya cita-cita atau punya ide langsung ngerjain aja, nggak usah nunggu babi bu. Ya ini contohnya nih. Gitu. Langsung sikat aja. Soalnya gue kayak misal ada brandingnya dulu dipikirin segala macam. Menurut gue branding ya emang penting asal lu udah tahu tujuannya dulu nih, lu mau market yang seperti apa segala macam. Cuma sekarang kan orang nganggap branding itu secara visual aja ya. Kayak ya udah akhirnya gue pun secara visual tuh evolve terus setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya liat IG post Faji Bro di awal ya sampai sekarang berubah banget mungkin dari secara konsep beda banget gitu. Jadi emang gue menemukan semuanya sambil berjalan sih belajar semuanya. Dan dulu lu bener-bener sendiri, jadi lu nge-bake sendiri, ngurusin adminnya sendiri, nge-post sendiri. Yes, jadi dulu
ibaratnya kan ada kerjaan yang kasar naker-nakerin tepung, lalu lu motong-motong coklat gitu. Itu bisa si mbak gue. Oh pakai mbak, iya. Jadi Fajri Bro itu gue sama mbak gue dulu awal-awal. Nah sekarang mbak gue ini udah jadi tim gue, jadi leader di dapur lah. Gokil loh, gitu. Jadi chef loh mbaknya loh, mantap. Iya jadi dulu motong-motong gitu-gitu gue gak ikutan. Kenapa ya? Karena gue bilang tadi tangan gue tuh gak nyeni, kayak gitu susah lah buat gue. Hingga akhirnya udah gue cuma bagian yang pas ngaduk-ngaduk, ngomongin loyang gitu-gitu tuh gue. Dulu pun juga karena operasionalnya kecil, paling gue masak sehari cuma 10 loyang, 20 loyang gitu. Udah lumayan loh. Udah lumayan. Apalagi dengan oven kecil begitu. Nah cuma oven gue tuh dulu Muatnya berapa loyang? Cuma 2. Jadi kalau gue dan masak bake-nya itu dulu sekitar 28 menit sampai 30 menit. Jadi ya buat masak 20 tuh bisa seharian gitu. Lu bayangin aja. Iya. Gue dulu pernah nerima order tuh. Maksudnya kan biasa dari orang tua, teman-teman orang tua gitu kan. Atau acara. Awalnya dari situ sih kebanyakan. Kayak gitu bikin misal 50. Wah itu udah capek banget. Kayak lu seneng dapat orderan banyak tapi begitu jalanin kayak aduh. Gak kuat. Terus lu switch dari rumahan gitu sampai lu proper operation gitu gimana nih? Kayak prosesnya. Sebenarnya gue jalanin Fajri Bro kan tadi gue bilang November 2018 ya. Nyampe gue tuh baru mulai hiring orang untuk yang proper kitchen itu tahun 2019 tengah. Tapi itu pun cuma 1 orang. Jadi dulu staff gue itu cuma gue sama 2 orang di dapur gitu. Dan itu masih di rumah atau lu udah ada bikin area sendiri? Itu gue awalnya masih di dapur belakang rumah gue, hingga akhirnya rumah kakek gue di sebelah rumah gue pakai kosong soalnya. Jadi gue pakai lah, habis itu baru mulai tuh operasional proper gitu. Nah itu gue juga baru mulai beli oven yang muat 10 loyang lah, gede gitu, oven gas gitu. Nah lalu di 2020 ini baru mulai membesar gitu loh. Jadi di bulan puasa itu sih, itu salah satu yang paling chaos menurut gue. Karena in a positive way ya? Ya in a positive way. Cuma maksudnya orderan meningkat, wah, iya dong. Operasional lo empot-empotan nih, gak ada orang gitu. Gue tuh bulan April Mei itu bener-bener WhatsApp, Instagram, gue tiap bangun pagi, HP gue tuh pengen gue banting rasanya. Sumpah pengen gue banting. Ada chat WhatsApp, chat Instagram, belum Tokopedia, belum Shopee yang kayak gitu. Jadi tiap harinya tuh wah pusing badan. Chat-chat itu tuh gak kepegang karena gue belum punya admin satu waktu itu. Ini masih berarti 4 bulan 5 bulan yang lalu ya. Gak punya admin. Belum lama nih. Belum lama gak punya admin segala macam. Dan gue buat staff gue masak itu tuh gue waktu itu bulan-bulan itu udah sehari mungkin bisa 80 loyang, 100 loyang. Wow. Iya. Nice. Jadi gak mungkin kalau cuman dulu gue punya ada si mbak gue yang udah ini terus sama suaminya juga gabung gue. Cuma berdua doang. Kenapa? Terus ya udah mau gak mau gue turun. Hancur. Adek gue paksa turun. Maksudnya dia ikut turun juga. Sama saudara gue 1. Jadi berlima. Nah di akhir baru nambah lagi 1 dapat orang. Itu pun cuma seminggu terakhir sebelum lebaran lah. Oke. Jadi HP itu belum gak kepegang. Segala macam. Cuma ya orderan sebisa mungkin jangan sampai ada yang miss. Iya gitu. dong. Iya. Kayak gitu. Cuma ya jadinya customer service-nya buruk banget. Ada chat gue gak bisa balas. Baru bisa balas malamnya. Seperti itu. Pada komplain dong tuh. Pada komplain kayak gitu. Kok lama banget sih balasnya. Dan yang paling lucu tuh ini. Pas berapa hari sebelum lebaran kan mau tutup ya. Hari terakhir gue. Nah gue tuh cuma bisa nyediain sekitar 15 loyang di Bintaro. Sama 10 loyang lah di Senayan. Gue buka jam 1 gitu. Jam-jamnya siang lah. Itu gue sold out dalam waktu 15 menit. Wow. Gitu. Dimarah-marahin gue sama customer gue. Di Instagram ada ngomong, wah ini nipu nih, gini-gini. Masa udah habis cuma berapa menit. Wah, gue baru sekali ngalamin kayak, lo buka aplikasi nih. Dulu gue pernah ngalamin kayak gini sih. Pernah ngalamin kayak, misal lo ada promo di aplikasi ojol gitu ya. Yang promo itu bisa 80% gitu-gitu. Lo aplikasi buka tuh teng banyak. Nah ini gue gak ada promo gak ada apa tuh kayak gitu. Langsung baru buka aplikasi bisa ada 12 order, 15 order. Ya udah ya habis barang langsung dimaki-maki gue di Instagram. Maksudnya ya gak secara lebay sih. Cuma kayak masa baru buka udah habis gini-gini. Bohong nih. Iya bohong banget nih strategi marketing. Padahal emang gak ada. Strategi marketing nih emang gak ada. Gak ada guys. Gak ada sih strategi marketing yang pura-pura habis ya. Mungkin jarang ya. Tapi kalau ada yang order, kalau ada barangnya dijual lah. Oh dapat duit kan gak masa kita bilang habis kalau bisa ada. Ngapain gitu lah. Oke. Dan tolong ceritain deh ke teman-teman kita, listeners and viewers of the podcast. Yang
kan zaman sekarang nih lagi work from home sekarang banyak pasti yang buka PO, Ya, buka iya. bisnis kecil-kecilan, makanan atau apapun itulah. The struggle itu apa sih? What is the struggle-nya kayak gimana lu kalau waktu lu inget cerita lu berkembang? Sebenarnya kalau bicara masalah waktu, mungkin karena WFH gini waktu kan tersedia banyak ya. Jadi untuk lo belajar, untuk lo nyempurnain suatu produk yang lo buat sih harusnya jadi bisa ya dengan mudah gitu. Cuman sekarang ini yang gue bisa bilang adalah kondisi marketnya itu udah banyak banget pemainnya buat makanan ya. Iya. Kasarnya jadi agak cukup sulit untuk lo reach out ke market-market tertentu karena kasarnya ya misalnya kayak gue deh yang bikin brownies sekarang udah seberapa banyak. Iya banyak sih. Berapa banyak waktu ketika 2018 gue bikin mungkin yang Fudgy Brownies dulu pengetahuan gue gak ada gitu loh. Baru Fudgy Bro doang. Gila ya, baru 2 tahun. Iya. Lalu Akhir lagi. akhir lagi. Iya, Akhir maksudnya lagi. udah sebanyak itu sekarang ya. Dulu tuh banyak brownies kayak gitu tapi toppingnya doang dikasih Nutella gitu. Gue gak kayak gitu mainnya. Maksudnya di dalam gitu kan. Iya. Nggak di selai, pakai selai gitu enggak. Gitu. Nah dulu jadi hampir gak ada lah Fudgy Brownies dulu hampir gak ada. Terus ya karena PSBB kemarin langsung menaik semua. Nah kayak kalau lu mengingat journey lu, itu what things yang you wish you knew back then? I wish I knew ya. I wish I knew apa ya. Gimana cara, ini sih. Paling penting adalah gue bisa nge-hire staff yang lebih banyak di awal. Maksudnya kayak, karena gue dulu mikir. Oh prepare buat rame lah, Iya, jangan prepare buat iya. banyak orang yang Iya. kayak prepare buat sepi. Iya, kan? kayak gue tuh dulu tuh bukan dibilang pelit tapi gue gak percaya sama orang gitu. Maksudnya gue percaya buat mereka di dapur tuh gue percaya. Cuma buat yang manajerial misalnya mereka admin, balas-balasin chat. Atau nge-admin sosmed ya sampai sekarang pun yang tadi gue bilang. Cuma admin Tokopedia sama Shopee yang gue lepas. Untuk WhatsApp bisnis, Instagram, ngepost pun semua balas-balas itu masih karena gue lebih semua. personal ya. Iya karena lebih personal. Dan bahkan pun gue ketika ngelatih admin gue masih ada juga sebenarnya respon dia yang nggak sesuai sama ekspektasi gue gitu loh. Karena kalau cara gue mungkin lebih personal, masih bisa ngejuk sama customer kayak gitu-gitu. Cuma kan nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Yang I wish I knew earlier adalah gue bisa nge-hire orang lebih misal untuk hal-hal seperti itu sehingga gue bisa mengalihkan tenaga gue, pikiran gue ke hal yang lebih penting yaitu growth bisnisnya. Iya bener sih, bener banget itu guys. Kebanyakan kalau bisnis kecil itu I did the same mistake juga. Itu kayak gue melakukan hal-hal yang mestinya bisa hire orang tapi kayak wah takut nih kalau misalnya lagi sepi mau bayar pakai apa gitu misalnya kayak gitu. Tapi akhirnya kita lakukan semuanya sendiri dan Habis waktu lo di situ. iya, abis waktunya nggak ada yang business developmentnya nggak ada. Abis ini mau dibawa kemana nih bisnis ini gitu. Itunya jadi kurang. Makanya ya itu really good advice. Thank you. Oke. Dan lu by the way baru buka di Kumulo BSD nih, tempat nongkrong hits. Gue belum kesana. Baru banget. Gimana? Lu diajak atau lu nyari? Jadi gue tuh tahu Kumulo itu kurang lebih bulan Agustus atau Juli akhir lah. Karena gue ngeliat posan di JKT gue. Terus wah gila nih tempat bagus banget nih. Langsung lah gue reach out ke ini akun Instagramnya gitu loh. Gue reach out akun Instagramnya, ternyata masih ada yang available. Oh. Masih ada yang available gitu loh. Terus ya udah langsung gue meetingin sama orangnya. Terus gue juga. Gue yakin banyak banget yang mau itu tempat men di situ. Terus banyak. Iya banyak banget sih. Karena udah habis juga sekarang sih, udah habis. Terus juga gue juga surprise ini maksudnya si landlordnya juga enak segala macam dan emang di sana kan juga spiritnya kolaborasi gitu. Jadi ya enak sih, gue juga maksudnya jadi bisa belajar banyak gitu loh sama orang. Karena struggle gue adalah kan karena gue bisnis sendiri ya. Gue tuh kasarnya suka susah mencari partner untuk bicara gitu loh. Buat dapat insight. Iya. Gitu. Karena kalau di sana kan karena nanti gue bakal ketemu sama owner shop lain. Iya, mungkin bisa kerja sama, kolaborasi. Bisa ngobrol-ngobrol juga. Kalau kayak gue kan kemarin dari rumah aja mau ngobrol sama siapa, masa tiba-tiba gue DM yang punya toko apa, mau ngajak ketemu kan nggak enak juga gitu kan. Kalau sekarang kan lebih ada inilah, ada mediumnya gitu. Oke. Dan baru buka berapa? Kemarin, baru banget Jumat, Sabtu Minggu kemarin buka. Oke, bisnis must be good sekarang kan. Alhamdulillah. Yoi. Ya alhamdulillah good. Nah terus lu ini PSBB nomor 2 naiknya sama gak sih bisnisnya? Nah, jadi gimana ya?
ketika awal PSBB itu bulan apa ya? Februari ya? Bulan Februari Maret ya? Iya, Februari Maret lah. Gue tuh kan ada 2 toko ya, Bintaro sama Senayan ya. Dengan yang operasional yang tadi gue bilang. Nah di bulan Maret itu gue mendapatkan kenaikan sebesar mungkin 2 kali 3 kali lah. Secara jumlah pesanan. Cuma secara operasional tuh sebenarnya nggak sanggup. Masih sanggup cuma keteteran gitu loh. Nah di bulan April itu naik lebih tinggi lagi gitu loh. Karena kalau dulu gue juga nggak tahu kenapa. Maksud gue secara ad spend karena salah satu marketing toolsnya Fajibro adalah ad spend. Itu sama-sama aja. Per hari gue segitu-gitu juga gitu loh. Cuma kok tiba-tiba bisa setinggi ini growth-nya gitu loh. Dan ternyata setelah gue coba-coba cek kayaknya mungkin karena ketika PSBB kan jajanan lo yang di mall, orang gak keluar rumah, mall tutup segala macam. Sehingga opsi jajanannya lebih sedikit. Ya mungkin karena itu jadi kita kelimpahan order. Best selling item lo apa by the way? Jualan dong, jualan. Nah best selling item kita itu yang Cadbury Brownies gitu. Biasanya itu yang apa ya? Ya pokoknya itu paling best seller sih. Karena biasanya orang tuh agak kaget juga ketika makan itu. Karena kan emang atasnya tuh bentuknya polos gitu. Cuma ketika lo makan tuh ada, ketika lo udah potong atau makan tuh ada potongan-potongan Cadbury yang cukup besar-besar. Jadi biasanya customer gue pada kaget, kok ternyata Cadbury-nya gini-gini. Oh gitu. oke. Cadbury Brownies guys, cobain. Nah iya gue jujur gue nggak pernah sih makan Fudgy Brownies di sini ya. Nggak pernah. Kalau mau Fudgy ya lu pesen coklat lava cake dulu. Oke. Iya kan. Iya tadi kita sempat bilang brownies di sini nggak ada yang Fudgy. Iya nggak ada yang Fudgy. Nanti apalagi Michelle pasti doyan dan pasti pesen. Ya kan. Oke. Terakhir kita ngomongin Jakarta Dessert Week. Lu bakal jualan tadi apa namanya? Farhona Magical Galaxy Brownie. Namanya susah ya. Karena gue juga bingung nanti mungkin gue ubah kali namanya. Kan tema Jakarta Dessert Week ini adalah magical. Ya kan. What makes you think of this product bro? Oke. Nih jadi gue cerita dulu kali ya tentang Jakarta Dessert Week-nya. Yoi. Jadi Fajibro dapat invitation untuk partisipasi lah di Jakarta Dessert Week dan thank you banget JDW udah invite kita. Sebenarnya juga gue pas di invite juga ragu. Kayak gue bisa gak nih? Karena ya tadi gue gak punya basic skill knowledge masalah masih aja. Ya bro. udah improve lah. Cuma tetap ketika lo mesti berkarya, gue tuh ibaratnya dulu nilai KTK gue tuh mungkin dulu selalu merah gitu loh. Apa pelajaran seni itu selalu merah gitu loh. Ya sekarang magical kan berarti gue mesti bikin sesuatu berseni kan. Wah itu susah banget sih. Jadi gue sempat ragu gue harus ngapain ya. Bahkan si produk ini pun baru confirm tuh 2 hari sebelum maksimal deadline kirim foto. Atau 1 hari sebelum kirim foto gitu loh. Oke. Kayak gitu. Nah lalu untuk si produknya ini apa sih yang bisa lo expect gitu ya? Iya describe the product dong. Layernya apanya. Jadi untuk basic browniesnya itu kita pakai dark coklat. Lalu juga di dalamnya seperti biasa kita kalau Fajibro itu hampir semua browniesnya tuh selalu ada coklat crumbsnya di dalamnya. Coklatnya gitu di dalamnya. Nah kita untuk coklatnya ini pakai Valrhona. Nah dia tuh coklat dari France gitu. Valrhona itu adalah coklat paling premium yang ada. Yes. Betul sekali. Betul sekali. Nah lalu kita pakai itu dan di atasnya itu kita lapisi dengan cream cheese. Gitu dilapisi dengan cream cheese dan sebenarnya ini kita juga masih agak ngetes-ngetes sih. Jadi ada yang si cream cheese-nya ini kita padukan dengan grape juga untuk si warna ungunya. Sama yang masih kayak tadi nih. Tadi kan gak ada rasa grape-nya kan? Enggak, belum ada kan. Jadi kita masih mencoba nih mana which one is better gitu. Antara dengan grape juga. Tapi the nice thing is kayak ya lu rich and decadent gitu. Very fulfilling. Tapi cream cheese-nya itu somehow balance it gitu. Ya ini gue jadi kayak so snobby banget. Tapi kayak jadi gak terlalu manis. Ada rasa bedanya gitu kan. Iya menurut kontrasnya ada gitu ya. Thank you. Dan ini akan ada available di Tokopedia. Oke. Di Tokopedia selama Jakarta Dessert Week berlangsung. Yes, tanggal 5 sampai 25. Yes. Oke. Selain Kumulo ada next project lagi yang mau diomongin mungkin? Ada next projectnya kita yang Fajibro Senayan itu bakal pindah ke SCBD. Gitu di Keramat Kru. Oke. Ya, ini lagi konstruksi. Harusnya Oktober akhir lah. Jadi pas Senayan kontraknya habis itu pindah ke sana. Gitu. Sip. Ya udah bro. Thank you banget udah nyediain waktunya Bi. Thank you juga Rik. Jangan lupa guys like and subscribe dan jangan lupa pesen Fajibro khususnya yang item ini. Oke. Sekali lagi bro ngomongin nama menunya. Valrhona Magical Galaxy Brownies. Oke guys follow Fajibro di Instagram. Follow
boleh sih kalau mau follow Instagram lu tapi gak aktif Iya gitu. gue gak aktif di Kemarin gue Instagram. nanya kayak pengen stok dulu dikit-dikit. Iya, gue gak Katanya main. gak ada apa-apa, kosong. Kosong gue main Instagram cuma dari Faji Bro aja untuk ngepo-ngepoin gitu. Tapi lu Twitter main kan? Twitter gue main. Nah boleh, katanya guys dia itu sering nimbrung conversation di Twitter. Iya, Jadi apa Twitter lu bro? Twitter gue pakai Twitter Faji Bro, gue Oh, pakai Twitter Faji Bro ke orang. Oke, gitu. oke. Tapi nggak nge-spam yang kayak aku jualan ini kakak nggak gitu, nggak gitu. Oke, Twitternya Faji Bro nanti kita tulis di Iya, di Faji sini, Bro. guys. Jangan lupa itu like and subscribe, videonya bakal help us a lot. Subscribe di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Sukses buat Jakarta Dessert Week 2020 for everybody yang involved. Oke, good luck semuanya. We'll see you next time, guys. Bye bye. Bye bye, thank you.